Polda Sumatera Utara menggelar operasi Patuh Toba 2020 yang dilaksanakan hari ini hingga 5 Agustus mendatang. Kejaksaan Negeri Siantar menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Ratusan prajurit TNI Angkatan Udara melakukan donor darah di Lanut Suwondo, Medan. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Semut edisi Kamis 23 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Semut selengkapnya. Kantor Kelurahan Pasar Sarulah di Kecamatan Pahijai, Kabupaten Tapanuli Utara hangus terbakar pada Rabu kemarin. Selain kantor kelurahan, satu unit bangunan rumah milik warga juga turut terbakar. Kebakaran terjadi Rabu dini hari sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar yang mengetahui terjadinya kebakaran berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena bangunan tersebut terbuat dari bahan semi permanen, api dengan cepat membesar dan merambat hingga membakar satu rumah warga. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pemuda warga desa Siruar, Kecamatan Permaksian, Kabupaten Toba dilaporkan hanyut di hulu sungai Asahan. Korban hanyut saat memancing ikan menggunakan sampan. Menurut warga, korban hanyut pada Senin lalu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat saat bersama temannya pergi memancing ke sungai menggunakan sampan yang bocor. Karena kondisi hujan deras, sampan kemudian karam. Keduanya lalu berusaha berenang menyelamatkan diri, namun korban atas nama Washington Albert Siagian, usia 16 tahun, hanyut terbawa arus sungai. Upaya pencarian sempat dilakukan warga sekitar, namun karena cuaca buruk, pencarian dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya. Melaksanakan penyelaman. Pertama, titik awal dari korban tenggelam sampai nanti kita lebih kurang 500 meter nanti di titik akhir penyelaman pertama ini. Selain itu juga kita... Pemirsa, seorang sopir truk tewas akibat tertabrak truknya sendiri saat akan buang air kecil di Jalan Lintas Sumatera, Batubara. Bisa. Ya Allah. Inilah video detik-detik evakuasi jenazah Fadli, sopir truk yang tewas tertabrak truknya sendiri di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perjuangan, Batubara pada Rabu pagi. Proses evakuasi sempat terkendala sehingga 2 unit truk derek diturunkan ke lokasi untuk membantu evakuasi. Kepala Pos Lantas C Bejangkar Batubara Aibtu Jago Tarigan mengatakan kecelakaan bermula saat korban memarkirkan truknya di pinggir jalan untuk buang air kecil. Saat korban sudah berada di depan truk, tiba-tiba truk ditabrak truk lainnya dari arah belakang sehingga terdorong ke tepi jalan dan menabrak korban. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Dua unit mobil terlibat tabrakan di Jalan Lintas Sumatera tebing tinggi. Salah seorang sopir mengalami luka berat dalam kecelakaan tersebut. Hasil agak kambing, mobil hancur. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses evakuasi sopir mobil Avanza yang terjepit kabin mobil. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha mengeluarkan sopir tersebut dari dalam mobil. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di perbatasan Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi pada Rabu pagi. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Medan. Tiba di lokasi kejadian datang mobil lainnya dari arah berlawanan dan mendahului kendaraan lainnya sehingga tabrakan tak terelakkan. Hingga kini pihak Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi belum bersedia memberikan keterangan terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ditlantas Polda Sumut menggelar operasi Patuh Toba 2020 yang dilaksanakan hari ini hingga 5 Agustus mendatang. Operasi Patuh Toba digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas serta mematuhi aturan protap COVID-19. Satlantas Polrestabes Medan bersama Dinas Perhubungan Kota Medan hari ini menggelar razia kendaraan di 2 lokasi, yakni di Simpang Jalan STM dan Simpang Jalan Sudirman, Medan.
Razia dilakukan dengan melakukan pemeriksaan surat kendaraan serta kelengkapan berkendara. Polisi akan memberikan sanksi tilang bagi pengendara yang melanggar aturan berkendara. Selain razia kendaraan, polisi juga melakukan razia masker terhadap pengendara yang tidak mematuhi aturan protokol COVID-19. Peringatan tegas akan diberikan kepada para pengemudi yang tidak mengenakan masker dan mengabaikan protokol COVID-19. Razia akan dilakukan hingga 5 Agustus mendatang dengan melibatkan 11 polsek di bawah jajaran Polrestabes Medan. Kemudian ada edukasi yang lain seperti knalpot blong. Kita akan paksa mereka untuk ganti knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Yang ketiga, masyarakat yang tidak menggunakan masker, kita paksa juga mereka harus menggunakan masker. Kita berikan contoh, kita berikan. Sementara Polres Langkat juga menggelar operasi Patuh Toba mulai hari ini hingga 2 pekan mendatang. Pihak kepolisian Polres Langkat mengingatkan warga agar mematuhi peraturan lalu lintas selama operasi Patuh Toba 2020 digelar. Apel tanda dimulainya operasi Patuh Toba 2020 dilaksanakan di halaman Mapolres Langkat Kamis pagi tadi. Apel dipimpin Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga yang diikuti oleh unsur TNI dan pemerintah Kabupaten Langkat. Dalam sambutannya, Kapolres Langkat mengingatkan kepada masyarakat untuk melengkapi surat kendaraan dan mematuhi peraturan lalu lintas serta protokol kesehatan. Kapolres juga mengingatkan petugas dalam melaksanakan operasi patuh untuk tetap mengedepankan upaya persuasif daripada pemberian tilang. Sementara Kasat Lantas Polres Langkat AKP Ali Umar mengatakan pelaksanaan operasi Patuh Toba 2020 akan menyasar kepada pengendara yang melawan arah, menerobos lampu merah, serta sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Agar masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas, karena ini adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, kami himbau kepada masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus corona ini, kita harus taat terhadap protokol kesehatan. Pemirsa, sejedakan hadir informasi mengenai Kejaksaan Negeri Siantar menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Kejaksaan Negeri Belawan menahan oknum Kepala Kantor UPT Wilayah Utara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan bernama Nusiruan atas dugaan melakukan pungutan liar terhadap para tenaga honorer. Perbuatan tersangka berawal dari pengangkatan sebanyak 82 orang tenaga kerja kontrak di lingkungan dinas pada awal Januari 2020. Tersangka diduga melakukan pemotongan honorarium dari masing-masing honorer antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sebelumnya tersangka terjaring OTT oleh petugas Polres Pelabuhan Belawan dengan barang bukti uang tunai senilai Rp19 juta, namun penahanannya sempat ditangguhkan. Pihak kejaksaan akhirnya resmi menahan tersangka di Rutan Tanjung Gusta Medan. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Pihak kejaksaan akhirnya resmi menahan pelaku pada Kamis kemarin untuk selanjutnya ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Dalam kasus tipikor terkait dengan pungutan liar. Jadi perkara ini dilimpahkan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan. Mereka sebelumnya melaksanakan OTT terhadap tersangka. Sementara Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Posma Sitorus terkait kasus korupsi senilai Rp450 juta. Selain Posma, pihak Kejaksaan juga menahan mantan Sekretaris Kominfo Pematang Siantar Acai Sijabat. Posma Sitorus dan Acai Tagor Sijabat ditahan di Polsek Siantar Marihat Resor Pematang Siantar pada Rabu sore. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana pengadaan aplikasi pintar daerah atau Smart City pada tahun 2017 lalu. Keduanya saat itu bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPKP, terdapat kerugian negara senilai Rp450 juta dari bagian pengadaan jasa bandwidth internet di aplikasi tersebut.
Keduanya dikenakan pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kita sudah tahan di Polsek Parihan. Dua-duanya Posma dengan Acai. Kita baru melakukan penahanan. Kasusnya itu pengadaan. Pemirsa, kita beralih ke berita kriminal. Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Kamis pagi menangkap seorang ibu rumah tangga karena mengedarkan narkoba di wilayah Belawan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti sabu seberat 4,3 gram. Tersangka bernama Roswita, seorang ibu rumah tangga, ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di rumahnya di kawasan Jalan Selebes, Gang 10 Paluh, Kecamatan Medan, Belawan, Medan. Penangkapan Roswita bermula dari laporan warga terkait aktivitasnya menjual narkoba jenis sabu di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti sabu seberat 4,3 gram. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengatakan pelaku menjual sabu meneruskan bisnis haramnya suaminya yang terlebih dahulu ditangkap polisi beberapa waktu sebelumnya. Atas perbuatan, pelaku dijerat pasal 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelum tertangkapnya Rosnita, suaminya juga sudah berhasil ditangkap dan saat ini lagi menjalani hukuman di rutan. Artinya mereka pasangan suami istri yang pengedar? Suami istri. Mungkin awalnya si suami. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 51,38 kg serta 1.603 butir pil ekstasi dan 40.798 gram ganja hasil pengungkapan kasus selama periode Maret hingga Juli 2020. Pemusnahan barang bukti sabu dan pil ekstasi dilakukan dengan cara direbus menggunakan air mendidih, sedangkan barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan pemusnahan ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba dari bulan Maret sampai Juli 2020 dengan 83 orang tersangka. Dari 83 orang tersangka, 2 diantaranya terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan terhadap petugas dan mencoba melarikan diri. Pemusnahan barang bukti tidak menghadirkan para tersangka mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung di Kota Medan. Semua narkotika yang beredar di sini berasal dari luar Indonesia. Tapi transit apakah dari Aceh, apakah dari Labuan Batu, Tanjung Balai Asahan itu tergantung sindikatnya. Seperti kemarin yang kita baru tangkap itu ada sindikat baru Aceh, Medan, Surabaya. Biasanya sampai Jakarta, tapi ini sudah ada sindikat baru langsung. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai ratusan prajurit TNI Angkatan Udara melakukan donor darah di Lanut Suwondo, Medan. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Ratusan prajurit TNI Angkatan Udara melakukan donor darah di Lanut Suwondo, Kota Medan pada Kamis pagi tadi. 250 kantong darah disumbangkan oleh prajurit TNI kepada PMI Kota Medan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Satu persatu prajurit TNI yang berasal dari personil Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 3 dan personil Wing 3 Paskas AU serta personil Lanut Suwondo terlebih dahulu mendaftarkan diri sebelum mendonorkan darahnya. Pelaksanaan donor darah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Donor darah yang diikuti ratusan prajurit TNI ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara sekaligus sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 250 kantong darah disumbangkan oleh prajurit TNI kepada PMI Kota Medan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Baik, kegiatan kita pagi hari ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-73. Ini adalah kegiatan donor darah yang kita rencanakan 250 kantong darah. Ini kita batasi jumlahnya selama pandemi ini, walaupun sebenarnya kita bisa jauh lebih banyak dari itu. Tapi kita akan melibatkan dari Kosek Arundas 3, Wing 3 Paskas, dan Lanut
suwendu. Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 8 persil lahan warga di Kecamatan Batangkuis dan Peringin, Kabupaten Deli Serdang yang terkena proyek pembangunan bendungan daerah irigasi Sungai Serdang hingga saat ini belum dibayar. Jadi pada awalnya memang aku baru ini. Hal tersebut disampaikan pelaksana teknis proyek bendungan Kementerian PUPR Indra Bulia Matondang. Pembayaran belum dilaksanakan karena terkendala validasi dari tim panitia pengadaan lahan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara ATR BPN Deli Serdang. Pihak PUPR sebagai pengguna lahan akan membayar lahan apabila panitia pengadaan sudah memvalidasi lahan tersebut untuk dibayarkan. Sementara terkait lahan milik warga yang diklaim seluas 2 persil dibantah pihak proyek karena lahan yang dimaksud hanya seluas 4.900 meter persegi dan saat ini statusnya masih berperkara. Pihaknya mengusulkan agar segera menyelesaikan syarat validasinya ke ATR BPN Deli Serdang selaku Ketua Pengadaan Tanah. Pihak PUPR rencananya akan melunasi pembayaran lahan seluas 8 persil milik warga pada akhir tahun 2020 ini karena proyek bendungan daerah irigasi Sungai Serdang ditargetkan selesai pada tahun 2021 mendatang. Ya menurut kami itu atas nama Wahyudin itu sesuai dengan data dari BPN cuma 1 persil Pak. Itu pun statusnya masih status berperkara. Langkah-langkah yang ditempuh sama dia ya jumpai ya panitia lah Pak. Panitia pengadaan tanah, karena kan ya kami ranahnya kan sampai setelah ada dari panitia itu baru kami hanya sekedar untuk juru bayar kan gitu karena pemerintah memerlukan. Pemirsa, berkurban disunahkan bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi saat Hari Raya Idul Adha tiba. Ragam hewan kurban pun menjadi pilihan dengan harga yang bervariasi. Namun tidak hanya sekedar berkurban, umat Islam hendaknya mampu memilih hewan kurban yang sesuai syariat Islam dan sehat. Lalu seperti apa cara memilih hewan kurban yang baik dan sehat? Berikut liputannya untuk Anda. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Sumut. Penyembelihan hewan kurban menjadi momentum penanda perayaan Hari Raya Idul Adha. Umat Islam yang mampu secara ekonomi disunahkan untuk berkurban sebagai bentuk syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niatan karena Allah Ta'ala. Beragam hewan kurban pun menjadi pilihan bagi umat Islam untuk dikurbankan, seperti sapi mulai dari jenis benggala hingga simental yang dijual seharga 13 juta hingga 37 juta rupiah per ekornya. Untuk membeli hewan kurban, pembeli haruslah cermat dalam memilih hewan yang akan dikurbankan. Para pedagang mengaku mereka menjamin kondisi kesehatan hewan kurban dan sudah memenuhi syariat Islam agar tidak mengecewakan pembeli dalam memenuhi sunnahnya. Kalau bisa kan lebih, harus hewan itu sehat dia ya. Karena kita di sini dalam 1 tahun 2-3 kali istilah pengontrolan pengobatan lembu. Agar untuk nanti yang untuk dijual inilah seperti tahun ini, ya dia udah layak, udah siap gitu dengan kesehatannya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada Idul Adha 1441 Hijriah ini, pedagang mengaku penjualan hewan kurban naik hingga 20% meski di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, penjualan hewan kurban di Kota Medan mengalami peningkatan hingga mencapai 20%. Dan tadi kita sudah mendengarkan seperti apa tips untuk memilih hewan kurban yang baik untuk dikurbankan dari penjual hewan kurban. Namun sekarang kita akan lihat seperti apa sih tips untuk memilih hewan kurban yang sehat dari dokter hewan. Keberkahan tidak hanya didapatkan pedagang maupun pembeli, namun juga harus berdampak baik bagi masyarakat yang menerima daging hewan kurban dengan memperhatikan kondisi kesehatan hewan kurban. Menurut Dr. Hewan Agustia, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan pembeli untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban tanpa harus cek kesehatan ke dokter hewan. Untuk bisa kita mengetahui hewan itu sehat atau tidak adalah pertama dengan kita mengusap punggungnya atau kulitnya. Baik sapi maupun kambing maupun domba, apabila kita mengusap kulitnya banyak terikut bulunya, itu sudah mencirikan ada hal yang tidak sehat pada ternak tersebut. Kedua, kalau kita melihat secara umum, bulu ternak itu semakin mengkilat semakin bagus.
Tidak hanya sekedar tips memilih hewan kurban, Dokter Hewan Agustia juga menyarankan agar tahapan penyembelihan hewan kurban haruslah menerapkan protokol kesehatan karena di tengah pandemi COVID-19, sehingga manfaat dari berkurban dapat dirasakan orang banyak. Dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Usrijal Pulungan, Metro TV.